Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara yang kita tunggu, Tablik Akbar dan Halal Bihalal oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Muti MED. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Solihin Fanani. Yang saya hormati sahabat saya, anggota DPR RI Mas Ahmad Labib SHI MH, Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi, bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dirham Akbar Aksara Al-Hajj. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, bapak-bapak, para pimpinan dari TNI, Polri, juga dari Kejaksaan, dari Kehakiman, Kementerian Agama, dan instansi-instansi pemerintah yang lainnya, dari Dinas Pendidikan. Bersama kami juga para kepala UPT atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Bersama saya ada Bapak Dr. Abu Khair, juga Pak Dr. Praptono dan Ibu Dr. Retno. Sohibul hajah acara kita pada siang hari ini, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Sodikin, beserta seluruh jajaran PDM Lamongan, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Lamongan, para pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah, mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Pendekar Muhammadiyah, dan juga Hizbul Waton Pandu Muhammadiyah. Khusus Tapak Suci ada senior kita Mbah Wi yang jenggotnya makin panjang saja, dan tetap semangat Mbah Wi. Tadi merangkap sebagai kameramen sekaligus fotografer. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Lamongan, dan singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua PDM, Pak Haji Sodikin, yang memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah Lamongan yang Megilan,
Megilan itu kalau di tempat saya artinya itu gilani. Tetapi kalau di Lamongan ini Megilan itu artinya top markotop. Megilan itu artinya hebat, nyaris tiada tanding, tiada sanding, kira-kira begitu. Dalam bahasa lain Megilan itu sing ada lawan. Dan saya merasakan aura megilanya Lamongan dari acara ini. Jamaahnya tumplek-blek, baik yang di aula bawah maupun yang di tribun atas. Luar biasa tribun atas ini. Bahkan tidak hanya yang di dalam Ahlul Bait, tapi juga yang di luar, yang mutakhorijin, kelompok-kelompok luar, alumni yang ada di luar itu. Tentu saya perlu menyampaikan terima kasih kepada paduan suara. Terima kasih lagunya. Nggak tahu menciptakannya berapa lama. Dan saya tadi sempat senyum-senyum, kok ya wani-wani ini ngalem bojone wong, kira-kira begitu. Tapi luar biasa, paduan suaranya juga semakin kreatif, lagu-lagunya juga semakin menghibur kita. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita betapa Lamongan adalah pimpinan daerah Muhammadiyah yang tidak hanya menjadi supplier kader-kader hebat tingkat lokal, regional dan nasional, tapi juga kader-kader hebat tingkat internasional. Jadi kalau tadi Pak Solihin menyebut kader-kader Lamongan yang menjadi pimpinan Ortum di tingkat Jawa Timur, tingkat wilayah Jawa Timur, di tingkat nasional juga PP Muhammadiyah banyak sekali yang berasal dari Lamongan. Senior dan sejawat saya Profesor Syafiq Mugni juga dari Lamongan. Beberapa ketua majelis tingkat pusat dan lembaga juga dari Lamongan. Bahkan ketua PCIM Malaysia juga orang Lamongan. Dan yang mendunia tidak hanya orangnya, juga sotonya juga sudah mulai mendunia. Jadi kalau saya ke Malaysia, di antara yang harus saya kunjungi adalah Wasola, yaitu warung soto Lamongan, yang rasanya tidak kalah dengan yang di Lamongan asli pakai sot. Karena itu maka setiap kali kita ke Lamongan, kami di PP Muhammadiyah itu merasakan semangat yang luar biasa, merasakan energi dan gairah yang luar biasa. Dan saya yakin Lamongan menjadi salah satu barometer Muhammadiyah tingkat nasional. Tadi Pak Sodikin menyampaikan ke saya, Dum Umla ini beliau selesaikan dalam waktu hanya 90 hari. Kalau ditambah 90 hari lagi, insya Allah yang di atas selesai semua. Dan ini saya kira sengaja tidak diselesaikan karena ada Mas Labib yang bersama kita pada kesempatan ini. Saya paling hafal caranya orang Muhammadiyah menggali dana. Di antara caranya adalah mengundang tokoh meresmikan bangunan yang belum selesai. Tapi insya Allah dengan kemandirian yang luar biasa, dengan amal usaha di bidang ekonomi yang semakin bergairah dan terus bertambah, kemandirian Muhammadiyah Lamongan ini akan menjadi bagian dari kekuatan gerakan dakwah Muhammadiyah tidak hanya di Lamongan dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan halal bihalal. Kalau Pak Solihin tadi ada pantun, saya juga ada pantun. Pantunnya, anak petani mancing di sungai, mendapat ikan, lele dan patin.
Terus apa jawabannya? Jawabannya apa kira-kira, Bu? Jawabannya kira-kira apa? Ya? Idul Fitri, hari nan suci, mari maafkan lahir dan batin. Saya sengaja menyebut lele, katanya orang Lamongan itu tidak makan lele. Tadi saya cadar dengan Pak Bupati, berarti orang Lamongan mempraktekkan politik dumping. Di Lamongan tidak dimakan lelenya, kemana-mana orang Lamongan jual pecel lele. Nah, pantun yang kedua terkait dengan halal bihalal. Pantunnya melihat hilal di Cakrawala. Itu pertanda datangnya bulan. Halal bihalal budaya bangsa, mari kita perkuat persaudaraan. Saya kira bagian pertama ceramah saya sudah selesai. Yang kedua, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan juga Pak Solihin Fanani dan Pak Sodikin tadi, saya ingin menegaskan kembali pentingnya kita ini merajut ukhuwah, membangun kerukunan, dan membangun kerjasama dengan semua kalangan. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah bahwa manusia itu hidupnya akan menjadi mulia, hidup mereka itu akan damai dan sentosa kalau mereka senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan berpegang teguh pada tali manusia. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimudz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ayatnya agak panjang, saya potong sampai di sini saja. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, di mana saja mereka itu eksis, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah dan berpegang teguh pada tali atau ikatan antar manusia. Di dalam Al-Quran, lafadz habl dalam bentuk mufrad dan hubala dalam bentuk jamak itu disebutkan sebanyak 6 kali. 3 dalam bentuk mufrad itu disebutkan di dalam surah Ali Imran. Yang pertama disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kemudian 2 kali disebut dalam Ali Imran 112 yang saya bacakan tadi. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ayat ini mengandung pesan kepada kita bahwa kita ini menjadi bersatu kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah. Ayat ini mengandung pesan bahwa kita ini menjadi bersatu dengan akidah, dengan ikatan imaniyah, atau sering dalam konteks yang lain disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ada yang menyebut dengan ukhuwah imaniyah atau persaudaraan di antara sesama muslim atau persaudaraan di antara sesama kaum beriman. Kalau kita kaitkan dengan 112, maka habl itu mengandung 2 pesan penting bagi kita. Kalau yang pertama habl dikaitkan dengan persatuan, maka habl yang kedua dikaitkan dengan kemuliaan, dikaitkan dengan kebahagiaan, dikaitkan dengan kedamaian. Manusia itu hidupnya akan damai, hidupnya akan mulia, tidak nista kalau dia senantiasa mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Itulah ikatan atau tali yang sering kita sebut dengan aqaid
atau akidah yang menjadi bagian dari hubungan kita secara vertikal dengan Allah dan menjadi bagian dari landasan teologis agar setiap perbuatan kita memiliki nilai ibadah dan agar hidup kita tidak tersesat ke jalan yang menyesatkan, ke jalan yang membawa kerusakan. Konsistensi kita, sikap istiqomah kita memegang teguh tali Allah itu adalah prasyarat agar kita berada pada jalan yang lurus, ala siratim mustaqim, dan agar kita tidak berada pada jalan yang salah, fi dhalalim mubin. Nah, yang kedua, hablum minan nas. Ini meniscayakan adanya tuntunan kepada kita bahwa keselamatan hidup kita, kesuksesan hidup kita itu juga sebagiannya ditentukan oleh hubungan baik kita dengan sesama umat manusia. Hablum minan nas dalam pandangan yang luas, ini saya izin menggunakan pendekatan tafsir transformatif, walaupun saya tidak ahli tafsir. Yang ahli tafsir di sini adalah Pak Kiai Dawam dan Pak Kiai Dr. Pit Hizbullah hadir. Hablum minan nas itu artinya network, artinya jejaring, sehingga kita ini bisa hidup mulia, bisa sukses kalau kita punya jejaring, punya network yang seluas-luasnya dengan kalangan manapun juga. Hablum minan nas itu meniscayakan pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi, pentingnya gotong royong, pentingnya ta'awun, sehingga kita ini hidup lebih mudah, kita ini hidup lebih panjang, rezeki kita menjadi lapang. Saya yakin Bapak Ibu semua hafal hadis Nabi yang sangat masyhur, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali kasih sayang, hendaknya dia menjaga ikatan dengan penuh cinta kepada dan dengan sesama umat manusia. Bapak Ibu sekalian, ada seorang psikolog India, seorang psikolog Kanada, namanya Susan Pinker. Mohon maaf ini agak ilmiah sedikit. Susan Pinker itu menulis buku judulnya The Village Effect, yang di situ subjudulnya adalah How Face-to-Face Contact Can Make Us Healthier and Happier. Mohon maaf ini bahasa Lamongannya saya baca apa adanya. Lamongan dalam pengertian LA itu Los Angeles. Dia mengatakan dalam buku itu bagaimana bertemu muka itu dapat membuat kita lebih sehat, dapat membuat kita lebih bahagia. Buku itu berisi penjelasan sebagiannya tentang masyarakat di sebuah desa di Italia yang rata-rata penduduknya berusia di atas 90 tahun. Masyarakat itu bisa memiliki umur yang panjang setelah diteliti. Kuncinya, rahasianya adalah mereka sering bertemu, mereka berinteraksi, dan di buku itu ditulis orang-orang yang rutin bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dengan mereka yang dicintainya, dan mereka bisa curhat, bisa menyampaikan banyak hal kepada orang yang dicintainya, yang dekat dengan dirinya itu, mereka memiliki harapan hidup yang lebih lama dibandingkan dengan orang yang memendam perasaannya,
tidak menceritakan masalahnya, dan tidak berbagi duka kepada orang yang lainnya. Buku ini memang menjelaskan bagaimana kunci panjang usia. Kalau kita mencoba mengkaji dari sudut pandang ilmu psikologi, kalau kita itu ada beban, ada masalah, hati kita gundah gulana, dan kemudian kita curhat kepada orang lain, maka kita ini merasa hilang beban itu. Kita merasa sudah plong, merasa sudah lega karena sudah cerita kepada orang lain. Disinilah arti penting silaturahim. Disinilah arti penting kita bertemu untuk kesehatan kita, untuk kebahagiaan kita. Dan kalau kita kaitkan dengan agama, kita bertemu itu juga bagian dari kita beribadah, muamalah bainan nas, muamalah dengan sesama umat manusia. Dan inilah kehebatan ajaran agama Islam. Orang bertamu saja menjadi ibadah. Orang membangun jejaring saja menjadi ibadah. Dan oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan halal bihalal dan berbagai macam acara dalam rangkaian Idul Fitri atau Pasca Idul Fitri, kita melihat suasana kebahagiaan yang luar biasa. Suasana di mana kita ini saling memaafkan, dan kemudian kita membangun relasi atau hubungan baru yang sebaik-baiknya dengan sahabat, sejawat, dan dengan siapapun juga. Silaturahim itu artinya menyambung yang terputus, mengurai yang kusut, sehingga dengan itu menjadi baik, dengan itu menjadi lebih kuat. Karena itu maka kita ini diberikan tuntunan oleh Allah untuk senantiasa menjalin kerukunan, menjalin persaudaraan, dan itu kita lakukan paling tidak kalau kita mengikuti Al-Quran, kuncinya itu ada 4. Sementara 4 dulu, nanti yang lain kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita ini bisa menjadi orang yang punya hubungan yang baik. Yang pertama kuncinya adalah kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Kita tidak merendahkan orang lain. Quran mengingatkan kita, la yaskhor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah satu kelompok laki-laki merendahkan kelompok laki-laki yang lainnya, karena bisa jadi kelompok laki-laki yang direndahkan itu lebih baik daripada kelompok laki-laki yang merendahkan. Jangan pula sekelompok perempuan itu merendahkan sekelompok perempuan yang lainnya, karena bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara masalah persatuan dunia adalah apa yang oleh para ahli sosiologi disebut dengan rasisme. Rasisme itu adalah satu pandangan dan sikap di mana satu ras itu merasa lebih baik daripada yang lainnya, dan karena itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya menghina mereka yang dianggap lebih rendah itu, bahkan melakukan pembersihan etnis atau ethnic cleansing yang sampai sekarang masih terus terjadi. Rasisme itu memang banyak berkembang dan tumbuh istilah itu dalam konteks masyarakat Eropa, di mana mereka orang kulit putih ini merasa sebagai kulit yang paling hebat dari warna kulit manapun, termasuk warna kulit hitam maupun warna kulit kuning. Bapak Ibu masih sering melihat kalau kita
mencermati misalnya bahkan dalam sepak bola sekalipun misalnya, itu kan masih ada rasisme. Dan yang sering kali menjadi sasarannya itu adalah mereka para pemain bola yang kulitnya hitam. Bahkan kita pun kadang-kadang begitu. Sebagian kita berpendapat ya cantik itu putih. Kalau hitam itu tidak cantik. Makanya ada iklan pemutih. Ada ya Bu iklan pemutih ya Bu? Ada nggak iklan penghitam Bu? Iklannya ikan pemutih itu sampai nanti kemudian diiklankan before kemudian after gitu. Saya ada cerita waktu saya kuliah di Australia itu, kawan saya itu meledek mahasiswa di kampus yang fotokopi, terus fotokopinya itu kertasnya hitam. Nah dirasani pakai bahasa Jawa, fotokopi kok ireng kaya wonge gitu. Nah ternyata mahasiswa kulit hitam ini bisa bahasa Jawa, terus dia balesi inggih kula panci cemeng gitu. Ternyata dia itu pernah kuliah di Jogja, program pertukaran dengan UGM. Makanya pernah juga waktu saya kuliah di Australia juga itu ada iklan produk, iklan pemutih. Tetapi bintangnya itu orang kulit hitam. Nah iklannya itu apa? Kami orang kulit hitam itu hebat. Orang kulit putih itu ada di telapak kaki kami, katanya begitu. Karena orang kulit hitam itu kulitnya semua hitam, tapi telapaknya itu putih. Jadi dia merasa lebih hebat dari kulit putih karena kulit putih itu telapak kaki mereka gitu. Nah tidak boleh begitu. Karena hadis Nabi mengingatkan, innallaha la yangduru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada warna kulitmu. Karena sesungguhnya kita tidak bisa memilih warna kulit. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tidak bisa memilih suku bangsa kita. Saya sering bercanda, kalau saya boleh memilih, saya ingin menjadi orang yang badannya tinggi, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya bulat. Kemudian nama saya Habib Syekh Abdul Mukti. Tapi kan saya tidak bisa. Ya beginilah Abdul Mukti. Karena itu kalau orang kemudian merasa hebat karena warna kulitnya, karena sukunya, dia itu sudah menghina ciptaan Allah. Dia sudah merendahkan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna dan makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam surat At-Tin, dan dalam surat Al-Isra disebutkan walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam, memuliakan manusia. Kalau Allah saja memuliakan manusia, masa manusia merendahkan manusia yang lainnya hanya karena beda suku, hanya karena beda warna kulit. Inilah prinsip kita bisa rukun dan bersatu. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan an-nasu sawasiyah, manusia itu sama, ka'asnanil musti, seperti gigi-giginya sisir, ujungnya semuanya sama rata. Dan itulah prinsip yang dibangun di dalam Islam tentang pentingnya kita ini rukun. Jangan merasa paling top markotop hanya karena kita merasa punya suku, punya warna kulit yang lebih hebat dari yang lainnya. Yang kedua, kuncinya kita bisa rukun itu kalau kita ini senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah olehmu prasangka, karena prasangka itu sebagiannya dosa. Nabi mengingatkan kita, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jauhilah olehmu iri dengki, karena sesungguhnya iri dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, melihat manusia dari sisi kebaikannya, jangan lihat manusia dari sisi kekurangannya.
Manusia itu mesti ada kekurangannya. Ada ungkapan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Mesti ada kurangnya, karena manusia itu sumbernya salah dan lupa. Kalau yang kita cari kekurangannya orang, maka kita kemudian seperti kata Oma Irama itu melakukan ghibah. Yang ghibah itu dalam bahasa Al-Quran seperti memakan bangkai daging saudaranya. Karena itu maka lihatlah manusia dari sisi baiknya. Kalau manusia dari sisi baik, maka semuanya akan jadi baik. Kalau dilihat dari sisi indahnya, maka semuanya akan menjadi indah. Makanya kadang-kadang mohon maaf, sekarang kan ada era teknologi pakai foto itu kan. Nah kadang-kadang saya kalau dipoto itu sama ibu-ibu gitu, Mas 0,5 ya gitu. Boh karepe apa aku kurang ngerti itu. Biasanya kemudian ada yang begini, Mas ambil dari arah bawah supaya saya kelihatan langsing ya, kira-kira begitu. Ada yang begitu enggak Bu? Ada ya Bu ya? Kayaknya pada pengalaman yang jawab ini. Karena itu maka kita itu ingin terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih indah, dilihat dari sudut pandang mana. Malah sekarang katanya ini yang HP-nya cantik itu, katanya ada namanya HP anti aging, HP anti tua katanya. Itu nanti HP-nya itu diatur sedemikian rupa supaya Pak Solihin yang sudah ganteng ini itu kelihatan tambah ganteng, keriputnya tidak muncul sama sekali. Mas Labib yang sudah handsome itu kelihatan lebih berwibawa. Itu bisa diatur yang sedemikian itu. Karena itu maka kalau kita secara teknologi itu ingin tampil yang prima, ingin tampil indah, maka dalam perilaku sosial juga mari kita tampilkan yang terindah. Kalau kita itu ingin tampil indah, maka berperilakulah yang baik kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita rukun itu kalau ada informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, yang belum tentu kebenarannya, maka mari kita bertabayun. Quran mengingatkan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jauhilah olehmu sekalian menjadi orang yang mudah mengambil kesimpulan. Kalau ada orang yang fasik yang datang membawa berita, maka hendaknya kamu tabayun agar kamu tidak menimpakan musibah, tidak menimpakan malapetaka kepada orang lain karena kebodohan kamu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita hidup di era digital, era di mana kita ini terkoneksi dengan teknologi yang canggih. Tetapi ternyata di era digital itu manusia bukannya semakin arif dan bijaksana, tetapi kadang-kadang menjadi semakin tidak arif dan semakin tidak bijaksana. Ada seorang penulis namanya Franklin Furr. Itu menulis buku judulnya World Without Mind, dunia tanpa otak. Buku itu menjelaskan betapa di era digital ini, terutama era medsos itu, ternyata manusia itu tidak semakin cerdas. Kata dia di buku itu, manusia semakin malas mikir. Dan yang kedua, manusia juga semakin tidak siap berbeda. Di buku itu dia menyebutkan ada masalah yang disebut dengan virality virus, virus viral. Virus viral. Jadi sekarang ini karena orang itu ingin terkenal, maka apa-apa diviralkan. Tapi yang diviralkan itu belum tentu hal yang baik. Nah, ada orang misalnya melihat Abdul Mukti, wah sedang apa begitu, kemudian dipotong bagian dari video itu, kemudian diviralkan. Itu mesti laku itu. Waktu saya awal-awal jadi menteri, saya pernah kena korban itu. Ada media yang menulis berita, judulnya begini, profil Abdul Mukti dan perempuan yang diselingkuhinya. Waduh, ampun bener ini.
Jadi profil Abdul Mukti dan perempuan yang diselingkuhi, kira-kira begitu. Nyanya nggak ada. Profil Abdul Mukti dan perempuan yang diselingkuhi. Rupanya dia itu sedang membuat 10 berita yang paling tren di medianya. Itu salah satunya adalah profil Abdul Mukti, dan satu lagi ada seorang artis yang suaminya selingkuh. Cuma kurang ajarnya itu, foto saya dijejerkan sama perempuan yang diselingkuh itu. Orang mengambil kesimpulan Abdul Mukti sudah berselingkuh. Ini kalau dalam bahasa Jawa Timurnya diunek ke apa ke Mas Solihin kira-kira gitu. Sampai kemudian istri saya tiba-tiba nunjukkan HP, Pak, aku duwe foto apik, Pak. Apa? Foto berita itu ya profil Abdul Mukti dan perempuan yang selingkuh itu. Iya, Pak. Terus bener apa ora? Ayo ora. Ayo wes nek ora. Tapi poinnya apa? Kadang-kadang demi ngejar viral itu, orang itu tidak malu-malu membuat berita bohong. Nah, yang kedua itu dia sebut dalam buku itu ada namanya conformity, merasa nyaman. Dia itu ingin merasa nyaman, bikin grup, grup WA lah kira-kira begitu. Tapi dia ingin semua orang satu grup itu sama semua. Kalau ada di grup itu yang punya pandangan yang berbeda, itu dikeluarkan dari grup. Kira-kira kemarin masa pilkada, mungkin begitu ya Pak Bupati ya. Ada grup-grup begitu, ada grup. Yang seharusnya grup itu kan dibuat supaya kita ini makin rukun. Ternyata maunya hanya sama semua. Sampai saya ingat waktu Pilpres itu, kami kan berusaha menjaga agar Muhammadiyah ini terus menjaga netralitasnya. Ada kawan yang nyalah-nyalah ke saya begitu. Kemudian saya bilang, "Mbok jangan merasa paling benar sendiri." Kemudian tambah marah lagi, situ juga jangan merasa paling benar sendiri gitu. Nah, daripada saya bertengkar, saya blok saja nomor dia itu. Begitu saya blok, dia lapor ke semua grup, nomor saya sudah diblok oleh Abdul Mukti gitu. Ya kalau kita punya media sosial, ya gunakanlah untuk membangun relasi sosial yang baik. Jangan kita gunakan untuk menyebarkan kebencian kepada orang lain. Bapak Ibu, kalau ngerasa nih hanya ngobrol dengan tetangga berdua, itu dosanya ora pate oke dibanding ngerasa nih lewat grup WA. Itu dosanya murokab menurut saya. Kenapa murokab? Kalau satu grup itu anggotanya 250, kemudian kita menebarkan kebohongan di grup itu sekali, berarti sudah menebar kebohongan kepada 250 orang anggota grup. Nek duwe 10 grup, berita yang sama disebar juga, berarti menyebarkan kebohongan ping 2.500 wong. Berarti dosane tikel 2.500. Karena itu maka kalau kita tebarkan kebaikan, sebaliknya kebaikan kita sebarkan ke semua grup yang ada, maka kita mendapatkan lipatan pahala yang luar biasa. Itulah mengapa PP Muhammadiyah dalam muktamar di Surakarta menegaskan pentingnya kesalehan digital, di mana kita menggunakan teknologi digital itu untuk menebarkan kedamaian, kerukunan, persatuan, mencerdaskan, mencerahkan dan sebagainya. Itulah kuncinya. Jangan gerusa-gerusu mengambil kesimpulan sebelum jelas duduk perkaranya. Nah, sering kan ada yang ceritakan dalam sebuah pengajian begitu, ada seorang ustadz ditanya oleh santrinya, oleh jamaah pengajiannya, "Ustadz, saya dapat informasi katanya istri ustadz itu 2. Ustadznya menjawab, "Itu fitnah. Yang benar gimana?" "Yang betul 3," katanya begitu. Tapi itu mesti tidak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu boro-boro 2, mimpi tambah 2 saja tidak boleh, kata Buya Syafi'i Ma'arif itu. Ini yang tepuk tangan ibu-ibu ini. Bapak Ibu, tabayun bahasa Jawanya ono rembuk dirembuk. Ada hal-hal yang tidak jelas sebaiknya ditanyakan, klarifikasi, jangan mengambil kesimpulan sebelum segala sesuatunya memang sudah kita terima dengan benar. Nah, kemudian yang keempat,
kuncinya kita bisa bersatu adalah saling silaturahim itu. Silaturahim itu bisa dengan saling berkunjung, bisa dengan saling telepon, bahkan juga bisa dengan saling berkirim hadiah. Itu kan bagian dari silaturahim. Sehingga di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk banyak bersilaturahim. Kita dianjurkan untuk banyak menyambung ikatan yang baik. Dan karena itu maka hadis Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini bisa punya hubungan yang baik, hormati orang yang datang ke rumah kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, karena orang yang datang itu mendatangkan rahmat bagi kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, saya tidak tahu derajat hadis ini apa, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para ahli hadis. Rumah yang baik adalah rumah yang luas dan banyak tamunya. Ini riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi kalau rumah itu banyak tamu, itulah pertanda rumah yang baik. Sehingga ada ungkapan menarik dari seorang kawan motivator tentang pentingnya kerukunan. Dia bilang begini di buku itu, pagar mangkok itu lebih kuat, lebih baik daripada pagar tembok. Kalau pagar kita itu mangkok, pagar kita itu sedekah, pagar kita itu lomo, ora medit, ora nyetitil, ora cetil, ora bakhil, itu lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar temboknya dibikin tinggi, bahkan kemudian sampai temboknya diwai setrum ben ora dileboni wong. Ngono wae sing ora tenang, ingon-ingon asu pisan gitu. Tidak akan pernah merasa tenang kalau hubungan dengan tetangga tidak baik. Malah mungkin bisa jadi yang kesetrum itu sing di omah dhewe. Tetapi kalau pagar kita itu mangkok, suka berderma, suka berbagi, suka memberi, aman-aman saja kita pergi kemanapun, karena yang jaga rumah kita adalah tetangga kita. Dan itulah kenapa Nabi juga mengajarkan kepada kita agar fal yukrim jarohu, dia memuliakan tetangganya. Inilah menurut saya kunci silaturahim. Inilah kunci kita bisa rukun. Inilah kunci kita membangun hablum minan nas, membangun jejaring, membangun ikatan, membangun kerjasama, sehingga kita hidup bahagia dan sehat, umur panjang, rezeki lapang. Yang terakhir, kalau aminnya sudah kenceng itu artinya ceramahnya wis suwe, korandang barbar, kira-kira begitu. Yang terakhir saya ingin menekankan, memberikan sinyal kepada saya bahwa pendidikan di Lamongan ini juga perlu kita tingkatkan. Walaupun Pak Bupati menyampaikan angka literasi di Lamongan ini sudah unggul, angka stuntingnya juga sudah di bawah rata-rata nasional. Pokoknya Lamongan itu top markotop di bawah Pak Bupati Zuhron Nur. Tetapi memang kalau kita boleh jujur, ya, kalau orang itu menyebut Muhammadiyah, itu kan selalu yang terbayang itu tiga. Satu, pendidikannya. Dua, rumah sakitnya. Tiga, ekonominya. Jadi betul tadi Pak Sodikin, kita oleh lembaga itu disebut nomor 4 terkaya sedunia. Sampai saya banyak ucapan selamat dari kawan-kawan non-muslim kepada saya. Selamat Mas Mukti, Muhammadiyah menjadi organisasi muslim terkaya sedunia. Saya bilang terima kasih gitu. Cuma dalam hati itu juga menjadi beban, terutama kalau mengajukan proposal. Jare sugih kok isih njaluk bantuan gitu. Tapi terima kasih, apresiasi itu. Banyak yang juga mengukur Muhammadiyah itu organisasi yang tertib sekali. Saya tadi sambil senyum-senyum
ini kok ada rancangan anggaran pendapatan belanja Muhammadiyah tingkat cabang. Itu hanya di Lamongan saja itu. Itu saking tertibnya berorganisasi. Cuma saya khawatir RAPBM itu nanti lebih banyak saldo minusnya daripada saldo plusnya, itu saya khawatir. Ada sih rancangan pendapatan, tapi dirancang saldo min gitu. Tapi kalau Lamongan saya yakin tidak begitu. Saya yakin Lamongan semakin top secara ekonomi karena sudah punya pom bensin dan sampai pom bensinnya itu di wilayah kabupaten lain. Tadi saya tanya Pak Ketua mau nambah berapa pom lagi Pak Ketua. Katanya sekarang ditugaskan PWM untuk membangun rumah sakit lagi di mana Pak? Situbondo. Dan kalau orang jalan di Pantura ini, pemandangan indah Pantura itu kan rumah sakit Muhammadiyah di Tuban, rumah sakit Muhammadiyah yang di Lamongan, dan Umla yang juga hebat. Jadi Pantura ini menjadi hebat karena Muhammadiyah Lamongan. Tetapi memang sudah bagus, tetapi kita harus meningkatkan karena tentu saja belum semuanya sudah seperti yang kita harapkan. Waktu rapat kabinet, Pak Presiden tanya berapa jumlah perguruan tinggi negeri. Pak Prabowo tanya kepada Pak Profesor Satrio waktu itu. Beliau menjawab, di Indonesia ini, seluruh Indonesia itu ada 150 perguruan tinggi negeri. Kemudian Pak Presiden melihat ke saya, kalau rapat itu biasanya kami di sebelahnya Pak Presiden atau di hadapan beliau gitu. Tanya, bilangnya tidak Pak Mendikdasmen tapi Pak Mukti, Sekum Muhammadiyah, berapa perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Saya dengan senyum-senyum menjawab 163 perguruan tinggi Pak Presiden gitu. Beliau langsung begini tangannya, khasnya beliau itu kalau happy kan begini tanyanya itu. Tapi dalam hati ketika beliau terkagum-kagum itu, saya dalam hati, yo 163 Pak ini ora kabeh gede, saya bilang gitu. 163 itu besar dan kecil. Tapi top lah, kita sudah punya di Malaysia kan. Sudah punya Universitas Muhammadiyah Malaysia. Sudah punya TK Aisyah di Kuala Lumpur. Sudah punya TK Aisyah di Mesir. Sudah punya Muhammadiyah Australia College di Australia. Yang itu lagi-lagi ketua PCM Australia juga orang Lamongan juga. Pak Hamim Jufri itu aslinya juga dari Lamongan juga. Sehingga sekarang kita sedang mencari lagi tanah di Sydney untuk nanti kita mengembangkan sekolah Indonesia Australia yang kedua. Sekolah Muhammadiyah Australia yang kedua sedang kita cari. Kemarin sudah ada tempat ibadah yang mau dijual. Tapi ketika tahu kita yang mau beli nggak jadi dijual. Malah yang punya itu serodok nesu begitu ke kita. Jawabannya apa? Nanti kalau saya jual juga saya umumkan gitu. Karena dia tahu yang mau beli itu organisasi Islam. Nggak jadi dia jual. Padahal kalau dijual, wah itu strategi sekali itu. Tapi kita tetap berusaha untuk punya satu lagi sekolah di Australia. Karena yang di Victoria di Melton itu sekarang prestasinya luar biasa. Muridnya itu sampai nolak-nolak murid karena memang daya tampung yang terbatas. Karena itu maka kuncinya kita membangun umat, membangun bangsa adalah melalui pendidikan dan kesehatan. Dan itu sudah diletakkan dasar-dasarnya sejak Muhammadiyah berdiri. Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya 126 rumah sakit seluruh Indonesia. 126, insya Allah segera tambah lagi, bisa sampai 130. Termasuk klinik, itu kita punya sekitar 500-an. Sehingga Pak Menteri Kesehatan itu kalau punya program kesehatan, itu mesti mitra utamanya adalah Muhammadiyah dan Aisyah. Mohon maaf, ini ada kawan-kawan saya dari UPT Kementerian. Kalau pemerintah Mendikdasmen
mau kerjasama dengan swasta, yang paling banyak juga Muhammadiyah. Karena sekolah Muhammadiyah itu yang paling banyak. Bapak Ibu sekalian, jumlah yang banyak itu penting, tapi kualitas itu juga harus kita pentingkan. Dan inilah saya kira kunci kita membangun bangsa. Sehingga semangat kita untuk memperkuat bangsa ini, membangun generasi emas Indonesia 2045, kuncinya adalah pendidikan. Dan karena itu maka Pak Prabowo mempercayakan Kementerian Pendidikan itu kepada tokoh dan warga Muhammadiyah. Mendikdasmen ditugaskan kepada saya, ternyata Mendiktisaintek itu juga warga dan pimpinan Muhammadiyah. Saya sebelumnya tidak tahu Profesor Brian itu siapa. Ternyata setelah dibuka profilnya, beliau itu ketua cabang, salah satu cabang di Bandung, dan ternyata ketua LKKS PWM Jawa Barat. Tapi ketemunya setelah sama-sama jadi menteri. Jadi sekarang di kabinetnya Pak Prabowo, di kabinet Merah Putih itu, menteri, wakil menteri yang dari Muhammadiyah dan simpatisannya itu ada 19. Ada 19. Ya memang ada yang ya Muhammadiyahnya setelah besar baru Muhammadiyah gitu. Ada Muhammadiyah sejak ortum, tapi semuanya tetap mengaku Muhammadiyah. Itu ada 19 dan pernah dikumpulkan Pak Haidar di PP Muhammadiyah di Masjid At-Tanwir lantai 6 itu. Di DPR berapa Mas Labib? Mas Labib lagi saya tugaskan menghitung. Lagi saya tugaskan menghitung berapa anggota Dewan Terhormat yang dari Muhammadiyah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, itu ada berapa? Kira begitu. Bapak Ibu sekalian, kepercayaan dari Pak Prabowo inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Dan karena itu maka mari kita melihat ke depan, bahwa kemarin ada cerita-cerita dinamika selama masa Pilpres dan sebagainya. Sudahlah, itu makot salaf, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita melihat menatap masa depan dengan semangat kerukunan, dengan semangat persatuan, dan dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan saya izin sekali lagi menutup pantun hak paten saya. Ini belum saya daftarkan ke Haki, tapi di mana-mana saya pantun dengan hak paten saya itu. Pantunnya burung emprit, burung merpati. Itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Terima kasih. Nasrum minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.